Salam saudara, salam sejahtera. Kembali kita ikuti Abam dari pria usia 24 tahun belum menikah Jawa Barat. Pak Era semoga sehat selalu. Terima kasih atas jawaban pertanyaan sebelumnya. Senang rasanya menemukan channel ini. Saya sangat ingin bertanya juga terkait perasaan cinta mati atas seseorang. Sungguh pun saya memperoleh sesuatu yang unik beberapa tahun terakhir. Sebelumnya saya tidak berharap Bapak bisa mengartikan mimpi, sebab saya pernah mendengar Bapak menyatakan ketidakmampuan itu di salah satu episode. Saya hanya meminta arahan sepatutnya dari firman, karena saya merasa tidak pasti menyikapi. Saya tahu Bapak akan membaca ini sampai habis. Jadi begini Pak, saya sudah sangat mencintai seorang perempuan sejak awal SMA, dan saya sangat yakin pertemuan kita memang restu Tuhan. Sebab performa studi saya jadi lebih baik karena orang ini. Lalu kita lulus dan tidak satu kuliah. Lalu saat pertengahan masa kuliah kita benar-benar lost kontak. Lalu saya kaget sebab suatu malam saya bermimpi tentangnya. Hati sungguh berbunga waktu itu dan singkatnya saya tidak pernah memimpikan dia lagi sampai lulus kuliah. Setelah lulus dan sampai detik ini saya malah sudah bermimpi tentangnya lagi sebanyak 3 kali. Dalam mimpi itu saya menemukan berbagai ekspresi terhadap saya. Bergaul, diam, dan menjauh. Apakah mimpi memang dari Tuhan atau bisa dari si jahat? Apakah Bapak membenarkan salah satu quote psikologi yang mengatakan, ketika kamu memimpikan seseorang, berarti justru orang itu sedang merindukanmu. Seingat saya, Yesus pernah mengatakan pula agar kita jangan terlalu mengingini lawan jenis dalam batasan tidak wajar. Saya pastikan lebih mencintai Yesus daripada segalanya. Jadi saya merasa cinta mati kepada orang ini tidak dalam konteks menduakan Kristus. Mohon pencerahannya Pak, apakah Tuhan ingin saya mengejar perempuan ini setelah tanda-tanda itu? Saya pun tidak bisa menghapus wajahnya dari benak saya. Aduh nak, kamu sedang fall in love dan crazy loving ya. Soal mimpi tadi bisa saja kamu diingat, bisa saja. Atau bisa saja di bawah sadar kamu karena sering memikirkan dia muncul. Saran saya adalah kamu hubungi dia. Kalau kamu tidak hubungi dia lalu kamu diam-diam begini, bagaimana? Kamu hubungi dia. Ya. Kamu tentu berdoa minta petunjuk Tuhan, hubungi dia. Setelah itu ya kamu bergaul. Bagaimana? Apa kamu bertepuk sebelah tangan atau tidak? Jangan-jangan dia sudah menikah. Nah, kita kan tidak tahu. Coba kamu hubungi dia dulu. Setelah itu baru kamu tanya saya lagi. Oke? Oke. Dan berkati. Kasihan deh ya. Cinta mati dia. Wanita usia 25 tahun belum menikah PNS. Salam Pak Era, saya mau cerita dan minta pendapat. Saya seorang pegawai yang punya penghasilan bulanan yang cukup banyak. Saya ditempatkan bekerja di luar kota kelahiran. Lebih dari 50% dari penghasilan saya adalah untuk bayar hutang keluarga kami. Saya juga menanggung biaya listrik, air, wifi di rumah orang tua. Saya juga menanggung biaya kos dan biaya bulanan untuk saya sendiri. Belum lagi untuk membantu adik saya yang kuliah merantau di Jawa. Jadi pengeluaran saya setiap bulan banyak. Memang kakak saya bantu tapi yang sedikit. Karena gaji dia juga jauh di bawah gaji saya. Beban keuangan ini cukup sering mengganggu pikiran saya. Belum lagi saya punya masalah-masalah lain. Hal ini jadi mengganggu hubungan saya dengan orang tua. Setiap kali teleponan ketika saya bermaksud ingin cerita, pada akhirnya pasti membahas tentang kesulitan mereka tentang uang. Padahal saya sudah tentu banyak bantu. Memang orang tua saya sering minta maaf karena menambah beban saya ketika mereka minta bantuan uang tambahan. Saya tidak ada kepahitan sebenarnya. Saya ikhlas membantu dan tidak tega juga membiarkan orang tua kesulitan uang. Tapi sulit rasanya melawan kedagingan saya
yang berpikir andai saja orang tua saya tidak punya utang sehingga tidak diwariskan utang itu ke saya. Hal ini jadi terpengaruh pada komunikasi saya dengan orang tua. Saya jadi malas dan jarang menelpon dan bercerita dengan orang tua saya. Tapi saya tetap doakan mereka dan terus memenuhi tanggung jawab keuangan itu. Akhirnya semua masalah saya pendam sendiri dan saya hanya punya Tuhan sebagai teman cerita setiap malam. Saya mau tanya Pak, apa saya salah bersikap begitu? Kamu sebenarnya tidak terlalu ikhlas membantu orang tua ini. Tidak terlalu ikhlas karena terlalu besar ya jumlahnya menurut perkiraan kamu. Kalau saya punya saran adalah jangan begitu. Bantu orang tua semaksimal mungkin. Bantu adikmu kuliah, nanti kan setelah selesai kuliah kamu tidak perlu membantu. Kamu jarang telepon karena kamu juga ada sedikit kemarahan terhadap orang tua. Tetapi saya mau beritahu bahwa apapun yang kau lakukan untuk orang tuamu belum sepadan dengan apa yang mereka telah berikan. Jauh lebih banyak, tidak terukur. Jadi satu-satunya jalan ini kamu relakan menjadi anggur tercurah, roti yang terpecah untuk orang tuamu. Mereka akan meninggal dunia. Masalah ini akan berakhir. Jangan kamu berkata, sampai kapan? Aku tak tahan lagi. Itu kalimat yang tidak bijak, tidak dewasa. Saran saya bantu semaksimal mungkin. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah. Kamu kurang berani all out. Nah, all out lah. Tuhan akan membalas kebaikanmu. Ya, ingat kamu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Apalagi kebaikan Tuhan. Jadi sekarang maksimal membantu orang tua. Oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kurang rela. Karena terlalu berat menurut dia. Kamu bertumbuh dewasa, ingat hidup ini singkat. Singkat kita akan pulang ke surga. Dan ingat, apa yang kamu lakukan ini dicatat Tuhan dan membuat Tuhan senang. Oke? God smiles when you support your parents sincerely. Oke, pria usia 52 tahun. Salam Pak, Adam berdosa otomatis keturunannya berdosa. Yesus taat tapi tidak otomatis selamat, masih memungkinkan selamat kalau dipenuhi logos. Mohon penjelasannya. Iya, Adam berdosa otomatis keturunannya juga ada di bapa yang bayang maut. Sedangkan Yesus taat tidak otomatis. Kenapa? Tidak otomatis jadi baik. Karena manusia sudah rusak. Itu masalahnya. Dan harus ingat, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, manusia juga tidak otomatis jadi baik loh. Tetap ada proses untuk menjadi baik. Oke, jelas ya. Ketika Yesus mati untuk manusia, dia taat, manusia tidak otomatis jadi baik karena sudah rusak manusia itu. Oke, Tuhan berkati. Ibu rumah tangga usia 59 tahun. Pak, saya jemaat Gereja Karismatik. Sejak pandemi tidak ke gereja tapi streaming terus ibadahnya Pak Eras. Saya dan suami ikut doa pagi sejak diadakan Pak Eras. Puji Tuhan, suami saya mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari dulu gelap, hidup suka-sukanya. Yang saya pikirkan Pak, kalau kami tiba-tiba dipanggil pulang ke LP3, Langit Baru Bumi Baru. Terkadang saya berpikir kalau salah satu kami pulang ke LP3, siapa yang mendoakan kami Pak? Karena sudah lama tidak ke gereja. Maksudnya siapa yang memimpin ya? Oke. Kalau Anda ada di sekitar Jakarta, gereja kami, Rehoboth, GSKI Rehoboth yang akan melayani. Oke? You boleh kirimkan alamat dan kasih pesan kepada keluarga dekat. Kalau ada apa-apa hubungi kami. Kalau you di luar kota nanti cabang atau gereja di bawah naungan GSKI
melayani. Saya jamin, saya janji, ya. Dan itu bukan hal yang sulit, karena hal itu sudah kami lakukan. Tuhan memberkati. Remaja usia 19 tahun, single Jakarta, pengangguran sudah 2 tahun. Saat ini saya bekerja. Pekerjaan ini sangat mudah dan mungkin bisa dibilang tidak halal. Tapi ada beberapa hal yang menarik di sini. Saya yang tadinya kegiatannya cuma tidur, makan, main HP saja, sekarang saya jadi lebih banyak bergerak. Saya yang tadinya sangat jarang pergi ke gereja, kayak 2 bulan bisanya 1 kali, karena memang orang tua kekurangan uang bahkan untuk kendaraan sekalipun. Tapi sekarang hampir setiap hari saya beribadah dan pergi ke gereja. Bahkan saya jadi banyak waktu untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan juga saat teduh. Saya juga jadi lebih sehat, jadi sering membantu banyak orang, pengemis, orang tua, keluarga, saudara, dan orang-orang lain juga. Jadi banyak sekali yang saya bantu dengan uang tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa karena telah menjadi kehidupan saya ini? Kehidupan saya saat ini dengan pekerjaan yang seperti itu bisa dibilang haram. Walau banyak perubahan positif pada hidup saya. Kalau pekerjaanmu itu tidak halal, artinya bertentangan dengan firman, bahaya hidupmu. Tapi saya tidak bisa menganalisa karena pekerjaan apa yang kamu lakukan. Cuman saran saya, kalau pekerjaan itu jelas melanggar hukum dan melanggar etika kesucian, kamu harus tinggalkan. Perubahan yang kamu alami ini menurut kamu positif? Tidak, ini negatif. Itu menyeret kamu ke api kekal. Jadi sebaiknya jangan pindah pekerjaan kalau pekerjaan itu melanggar hukum dan melanggar etika kehidupan. Saya tidak tahu jenisnya apa, tapi dosa tidak boleh ditolerir. Kamu masih muda, masih ada kesempatan lebih besar. Kamu tinggalkan pekerjaan yang tidak halal ini, Tuhan akan beri pekerjaan lain. Percaya Allah itu hidup. Oke, amin. Wanita usia 54 tahun, janda di Bali. Pak Era, saya setahun lalu, Agustus 2022, mengikuti Abam dan mendengar khotbah dan lagu mengenai berpulang atau kematian seseorang. Saya banyak dikuatkan selama setahun ini ketika saya mengalami kesedihan luar biasa karena suami saya yang sangat saya kasihi meninggal pada tanggal 10 Agustus 2022. Ketika sudah setahun pada tanggal 25 Agustus 2023, saya kembali berduka. Kali ini karena ternyata almarhum suami ada simpanan perempuan. Anak saya satu menemukan foto pornografi yang dimainkan suami saya dan perempuan. Saya sangat shock sampai masuk UGD 2 kali. Saya umur 54 tahun dan suami meninggal tahun lalu umur 68. Oh, jadi bedanya 14 tahun. Waktu kenal suami adalah duda cerai hidup dengan alasan tertulis di surat cerai. Mantan istri selingkuh dengan supir. Anak kami seorang perempuan umur 21 tahun. Saya penasaran sekali. Rumah tangga yang seolah-olah aman dan baik, ternyata ada rahasia yang saya tidak bisa terima. Saya terus lihat kilas balik foto kami berdua dan bertiga bersama anak sebelum 6 Februari 2018. Masih Natal bersama Desember 2017. Masih ke Surabaya bersama Januari awal 2018. Kenapa dia bisa buat foto pornografi bersama perempuan? Apakah sudah begitu kebiasaan sejak kapan? Kejadian tertanggal sekian ketika suami saya umur 64 tahun. Setahun kemudian suami kena stroke kejang-kejang sepanjang tahun 21-22. Autoimun, kanker darah, dan meninggal. Selama 2020 sampai Agustus 2022, kami lebih banyak waktu bersama membaca firman, mendengar khotbah dari live channel.
berdoa bersama, terutama 6 bulan terakhir suami tidak bisa jalan lagi, hanya di tempat tidur. Kami mempersiapkan kepulangannya ke rumah Bapa di surga. Yang saya pertanyakan dan sesalkan, kenapa suami yang begitu saya percaya 100% menyayangi keluarga saya dan 1 anak bisa menyelewengkan cinta. Bagaimana cara melupakan semua kejadian ini, Pak? Saya tahu saya harus memaafkan. Bagaimana caranya? Tolong doakan saya, Pak, supaya mampu mengatasi. Pikiran saya terus berkecamuk. Terima kasih, Pak Pendeta Erastus. Yang pertama, suamimu rasanya sudah bertobat. Ketika stroke, lalu pada bulan-bulan terakhir hanya berdoa bersama Anda. Tuhan membuat dia begitu. Ini memenuhi firman Tuhan. Doa Paulus mengatakan begini, serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya selamat. Ini maksudnya. Tubuhnya sakit, tubuhnya menderita, tapi dia selamat. Kemungkinan dia masuk surga. Dia bertobat, ya. Nah, ibu tidak boleh mengingat-ingat. Kalau ibu sakit hati dan mengingat-ingat, ibu itu sebenarnya egois. Egois memanjakan perasaan, hidup dengan masa lalu, memberhalakan masalah, dan ibu tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Jadi ibu harus berubah. Yang bisa merubah itu ibu sendiri, ya. Jangan egois, jangan hidup di masa lalu. Ya. Ingat, jangan egois, jangan hidup di masa lalu. Jangan memanjakan perasaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan supaya hati kita lega, terbuka, menyembah Tuhan dengan benar. Jika Anda masih menyimpan kebencian, dendam, kekecewaan seperti ini, Anda tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Anda masih memberhalakan masalah, Bu. Jadi ini nasihat saya, ibu sendiri yang harus merubah diri. Didoakan juga tidak akan berubah kalau ibu tidak mau merubah diri. Roh Kudus pasti berbicara kepada ibu apa yang ibu harus lakukan dalam situasi ini. Amin. Oke, dari wanita usia 59 sudah cerai. Pak Eras yang dikasih Tuhan. Saya adalah jemaat lama Rehobot yang pindah ke Surabaya. Pak, saya membutuhkan doa pelepasan karena ketika saya berserah menyerahkan masalah saya di hadapan Tuhan, saya masih saja memikirkan beban masalah itu. Mohon bimbingannya. Yang dibutuhkan Anda ini bukan pelepasan, tapi kedewasaan. Jadi kalau saudara benar-benar percaya Tuhan dan menyerahkan masalah kepada Tuhan, tergantung Tuhan. Ada kalimat lagu saya begini, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Jadi apapun yang terjadi, aku serahkan hidupku dalam tanganmu. Kalaupun ku jatuh hancur, aku hancur di tanganmu. Cukup. Dan Anda tidak perlu doa pelepasan. Jadi kalau sudah menyerahkan masalah ke Tuhan, belajarlah percaya. Ya, endingnya biar tergantung Tuhan. Itu pasti. Ya, puji Tuhan. Wanita usia 50 tahun menikah di Makassar. Pak Pendeta, apakah dosa kalau saya tidak melayani hubungan badan dengan suamiku? Karena terus terang saya takut dan jijik karena perbuatannya selama bertahun-tahun dengan perempuan lain. Selama ini saya di depresi, saya tidak berdaya, tapi saya bersyukur lewat khotbah Pak Eras, saya lebih legowo menerima kenyataan. Saya sudah banyak berdiam, Pak. Saya butuh konseling untuk pemulihan saya. Saya sering gelisah. Alasan lain mengapa saya tidak melayani suami, karena saya takut dengan perbuatannya suka gonta-ganti pasangan. Oke, takut kalau ia membawa penyakit. Anda menolak hubungan dengan suami nggak salah kalau suami suka gonta-ganti perempuan. Betul, tubuhmu Pak Roh Kudus. Jangan sampai kamu mengidap penyakit. Jadi kalau kamu
diajak hubungan badan dengan suami, kamu harus bilang, Pak, aku tidak siap. Yang pertama, kamu mesti pergi ke dokter periksa. Ada penyakit kelamin nggak? Itu. Dia sakit hati, enggak apa-apa. Ya, dia mau buat apa, jangan takut. Tuhan dibela, Tuhan di pihak ibu. Ya, kasih tahu saya nggak ada hubungan. Saya tidak akan melayani kalau belum mendapat kepastian. Ya. Nah, waktu dia ke rumah sakit, ibu harus yang ikut. Jangan nanti darah orang atau apa yang diperiksa bukan suami. Oke? Jangan sampai itu kena HIV, ibu jadi kena. Ibu nggak salah menolak. Sampai dia membuktikan dirinya tidak terkena penyakit kelamin. Sebab saya sudah ketemu ibu-ibu yang suaminya terkena HIV, istrinya ikut kena. Waduh. Jadi saya tegas mengatakan berani menolak, tidak salah. Ya, oke. Saya kira itu saja, Bu. Ya, ibu akan tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kalau ternyata suami tidak terkena penyakit, harus dipastikan suami tidak berhubungan badan dengan wanita lain. Kalau Anda harus tanya kepastian ini karena tubuhmu bait Roh Kudus. Amin. Pria usia 44 tahun sudah menikah di Bandung. Pak Eras, banyak sekali pertanyaan dan kegalauan di dalam hati ini. Izinkan saya bercerita dulu, saya melayani Tuhan di salah satu gereja di Bandung. Tapi karena dikecewakan oleh pemimpin saat itu, akhirnya saya jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Singkat cerita, saya jatuh dalam dosa perzinahan dengan wanita lain. Sampai meninggalkan istri dan keluarga saat itu. Sampai akhirnya saya jatuh bangkrut dengan utang yang menggunung. Akhirnya wanita lain itu meninggalkan saya. Saat itu istri dan keluarga saya menolong dan menerima saya kembali. Dan akhirnya saya berdamai dengan istri dan keluarga. Nah, berjalan 10 tahun kami hidup pas-pasan, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Saya sudah tidak bisa bekerja dan mencari nafkah karena kesalahan saya dengan urusan utang yang menggunung itu. Tapi istri dengan setia membantu dan menolong saya, akhirnya kami bisa jualan online, nasi kotak, catering kecil-kecilan yang hanya pas untuk kehidupan sehari-hari. Ini pun karena masih dibantu oleh saudara dan orang tua kami. Jadi kami masih cukup untuk makan dan minum dan ada tempat berteduh. Nah, dalam perjalanan 10 tahun ini hati saya sepertinya masih pahit dan belum benar-benar bertobat. Tanpa saya sadari saya banyak menyakiti orang-orang terdekat saya lewat perkataan-perkataan yang keluar dari hati dan yang pahit oleh kehidupan ini. Terutama istri saya yang sudah dengan setia dan begitu dan baiknya menolong terus di sisi saya. Bahkan ke Tuhan pun saya pernah mengata-ngatai karena saya tidak terima dengan semua keadaan yang saya alami dan terus hidup dengan hati yang pahit sampai sekarang tiba-tiba seperti disambar petir di siang bolong ada satu surat somasi dari bank soal kredit mobil. Jadi dulu pas saya jatuh bangkrut, saya sempat menggadaikan mobil yang statusnya masih kredit. Dan sekarang mobil dan orang yang terima gadainya juga sudah entah kemana. Di surat itu saya harus membayar 1 M lebih. Sekarang saya sama sekali tidak punya uang untuk makan sehari-hari, saja masih terus berjuang jual nasi kotak. Tapi saya tahu ini adalah teguran Tuhan agar saya tidak terus tersesat dan menjauh dari Tuhan. Istri saya mengajak saya berdoa dan akhirnya saya sadar betapa saya sudah jauh dari Tuhan selama ini karena kepahitan saya. Nah, Pak Erasto, saya mau bertanya, masih bisakah saya bertobat? Apakah Tuhan masih memaafkan saya dan apa yang harus saya lakukan? Jujur saya khawatir dan takut kalau amit-amit sampai terjadi kejadian buruk seperti yang ditakutkan oleh pikiran saya. Saya nggak tega meninggalkan istri sendirian. Sekarang saya mau bertobat dan ingin mulai membahagiakan istri dan orang-orang terdekat yang selama ini dengan setia di sisi saya. Menolong saya walaupun saya secara tidak sadar menyakiti mereka lewat kata-kata saya. Saya menghubungi WA ini juga karena disuruh oleh adik saya. Katanya siapa tahu Abang bisa membantu kondisi saya sekarang. Jujur bingung apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak. Sekarang saya takut, bingung dan hopeless
Karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong. Saya berdoa tapi sepertinya Tuhan diam saja. Apakah Tuhan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa saya, Pak? Saya bingung dengan permasalahan hukum dan apa yang harus saya lakukan. Oke. Ini masalah cukup rumit dan saya tidak tahu status masalahnya, outstandingnya bagaimana. Tapi akan dia bantu oleh pengacara dan tim ABAM. Apa yang bisa kami bantu. Tapi saya memiliki naluri, memiliki teropongan, Anda masih bisa. Ya, bertumbuh, berubah, bertobat, dan Tuhan akan lebih pulihkan. Memang Anda punya penyakit ini belum sembuh. Artinya kedaginganmu ini masih kuat. Tetapi keadaan ini sebenarnya menahan, menghalangi Anda berbuat dosa. Jadi puji Tuhan Anda bisa ini ya, bisa sadar akan kesalahan Anda. Ya nanti dihubungi, kasih Pak Ara atau Pak Mario ya, harus dibimbing. Nakal nih ya, dulu juga nakal, sekarang jangan nakal lagi. Aduh saya nggak kebayang ya, istri anakmu menderitanya kayak apa dulu. Dan saya harus beri jempol ya untuk istrimu. Tuhan memberkati istri yang begitu setia, tahan uji, penuh pengertian, penerimaan dan pengampunan. Hebat wanita ini. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 43 tahun sudah menikah belum memiliki anak, Cilacap, Jawa Tengah. Pak Eras latar belakang dari muslim dan berpendidikan rendah. Puji Tuhan sekarang sudah kenal Tuhan dan jadi orang percaya. Saya kenal Pak Eras beberapa tahun yang lalu saat ikut ibadah sama bos saya di Jakarta. Dan sekarang rutin ikut doa pagi, wanita surgawi dan lain-lain di Truth ID. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Eras sudah seringkali menjawab berbagai pertanyaan masalah kehidupan melalui ABAM dan khotbah-khotbah Bapak. Sungguh Pak, kehidupan saya diubahkan. Jujur ya Pak, saya sudah jatuh bangun, terseok-seok mengikuti teladan hidup Pak Eras. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Pohon bisa dilihat dari buahnya dan manusia bisa dilihat dari kehidupannya. Pak Eras seperti Alkitab hidup yang nyata. Bisa dilihat membacanya. Saya sedih ketika Bapak sakit dan sekarang Bapak dapat hujatan dan bulian. Jangan pikirkan ya Pak, saya percaya Bapak benar. Apapun yang terjadi tetap semangat dan maju terus dalam pelayanan ya Pak. Semoga Bapak sekeluarga sehat-sehat terus diberkati pelayanan dan dijagai kekudusannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya berhutang hormat sama Bapak. I love you Gusti berkahi. Wow, terima kasih Bu, matur nuwun sangat. Tulisan Ibu ini menguatkan saya ya. Luar biasa ya. Ketulusan Ibu ini terasa ya. Ibu diberkati Tuhan. Tuhan menjagai Ibu ya, luar biasa. Senang saya bisa menjawab pertanyaan Ibu dan saya berharap Ibu satu kali bisa ketemu saya nanti ya. Tuhan memberkati. Terakhir ya, dari Ibu rumah tangga usia 48 tahun. Salam Pak, salam hormat. Apakah setiap rumah baru perlu ada pemberkatan secara seremonial? Tidak harus. Dengan ibadah misalnya atau cukup doa sendiri juga bisa. Bila cukup berdoa sendiri, bolehkah Bapak mencontohkan bagaimana doa pemberkatan rumah? Saya juga punya rumah, tidak pakai ucapan syukur waktu saya punya rumah baru. Bukan rumah baru, saya beli rumah ini. Jadi bagaimana doanya? Begini, aku serahkan rumah ini dalam tanganmu Tuhan menjadi milikmu. Kirimkan malaikat-malaikat untuk menjagai rumah ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dalam nama Yesus Kristus saya bersihkan rumah ini. Gitu. Nanti ada minyak apa saja, 1 sendok boleh, pakai piring kecil, didoakan dalam nama Yesus menjadi minyak urapan, lalu diurapi rumah. Seperti perkakas bait suci diurapi.
Ya, doakan minyak itu ya, laksana api yang menghanguskan dan menjadi tanda bahwa rumah itu dimiliki Tuhan. Oh ya, rumahnya baru selesai dibangun, laster baru dan baru serah terima dan belum untuk tinggal permanen. Hanya sesekali dikunjungi rencananya. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke. Jadi Anda cukup mendoakan rumah itu, doa sendiri saja. Juga diurapi sendiri, it's okay. Nggak masalah. Ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.